DPRD Banjarmasin bersama instansi terkait di pemerintah Kota Banjarmasin melakukan pembahasan terkait penyiapan pengesahan Raperda Revisi Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di ruang mini DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, tengah hari, Rabu 19 April 2022. Jadi tinggal keolahragaan aja. DPRD Banjarmasin bersama instansi terkait di pemerintah Kota Banjarmasin melakukan pembahasan terkait penyiapan pengesahan Raperda Revisi Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di ruang mini DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, tengah hari Rabu 19 April 2022. Di sini dulu ya. Baik, bagaimana Bapak Ibu dari Pansus dan juga Dinas mungkin ada masukannya? Ketua Pansus Raperda tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas Nur Latifah, Waitakuni Prima TV memudahkan bila pembahasan Raperda ini sudah masuk dalam tahapan finalisasi. Bahkan segala poin dalam Raperda tersebut sudah disepakati, di antaranya berkaitan dengan pemenuhan sarana dan prasarana bagi kaum disabilitas, sarana transportasi nang ramah disabilitas. Selain itu, persentase bagi disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan pun telah ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut. Politisi Partai Golkar ini menegaskan, dalam perda tersebut juga disebutkan bagi disabilitas bisa bekerja di perusahaan milik pemerintah atau badan usaha milik daerah minimal 2% dari ketenaga kerjaan di BUMD tersebut. Tentunya harus disesuaikan dengan kompetensi dan kemampuan secara fisik sehingga kadang diperbolehkan ditempatkan di luar dari kemampuan mereka. Menampung untuk para pekerja disabilitas yang tertuang dalam perda ini, yaitu pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah, itu wajib mempekerjakan sebanyak 2% dari jumlah formasi yang ada. Kemudian kalau untuk perusahaan swasta itu wajib mempekerjakan 1% dari paling sedikit dari jumlah karyawan 100 orang. Nah, jadi kalau misalnya karyawan di suatu perusahaan swasta tersebut ada 100 orang, minimal 1%. Kalau BUMD tadi dan untuk pemerintah daerah itu 2%. Tuh, jadi mudah-mudahan bisa tercapai lah untuk ketika perda ini bisa disahkan, nanti kita kawal bersama-sama. Jangan sampai lagi nanti, intinya kan dari perda ini tidak ada diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas yang ada di Kota Banjarmasin. Nur Latifah meminta pada pemerintah kota untuk membangun bangunan yang ramah disabilitas, sehingga bangunan yang sudah berdiri ini haruslah disempurnakan dengan menambah fasilitas untuk disabilitas, baik di kantor pelayanan maupun di perkantoran lainnya, termasuk di gedung wakil rakyat ini. Dengan hari ini, kami tadi juga menitip pesan kepada PUPR khususnya, karena di Pansus ini mewajibkan pemerintah Kota Banjarmasin untuk membangun suatu bangunan yang ramah disabilitas, baik itu bangunan yang sudah ada, kemudian bangunan yang akan datang. Artinya yang sudah ada ini kita minta disempurnakan, kemudian yang akan datang itu harus fokus dan wajib ramah disabilitas. Tadi juga kita sempat menjadikan contoh ya, role model lah istilahnya. Kantor kita di DPRD ini harus ada juga fasilitas-fasilitas yang ramah disabilitas. Misalkan untuk tangga, kemudian juga toilet dan lain sebagainya. Nanti disesuaikan lah. Nah, itu minimal kita mudah-mudahan ke depan nanti minimal di kantor kita sendiri sudah ada. Kemudian juga kita minta juga tadi dari Pansus meminta kepada seluruh dinas minimal harus ada lah salah satu dulu yang memenuhi untuk keperluan intinya bangunan-bangunan yang ada di perkantoran yang ada di Kota Banjarmasin ini harus ramah disabilitas.